Selamat malam teman-teman GPS yang diberkati oleh Tuhan. Dan selamat datang buat Opsir Orang Muda Divisi Jawa Bali. Haleluya. Letter Angel Nelwan. Percaya teman-teman dalam keadaan yang baik dan sehat. Amin. Sebelum kita memulaikan ibadah kita dengan berdoa, saya meminta teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu penyembahan yang berkata pujian Namamu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam. Ku kan teguh bersamamu Bapa, jadikanku bejanamu.
sorga, dipermuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Betapa Tuhan ajaib dan sempurna di dalam hidup kami. Kami tahu kami boleh ada malam hari ini itu semua karena kebaikan dan anugerah-Mu dinyatakan lagi kepada kami. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah berkati dan pelihara kami. Tuhan meluputkan kami dari segala mara bahaya dan kecelakaan, terlebih khusus dari wabah virus corona ini. Ya Tuhan Yesus, malam hari ini kami orang-orang muda yang ada di Korps 2 Semarang bersama-sama berhimpun di tempat ini. Bahkan rekan-rekan orang muda yang berbakti bersama-sama melalui live streaming. Bahkan siapapun yang mengikuti ibadah ini, kiranya kami masing-masing diberkati. Tuhan, malam hari ini kami boleh merasakan lawatan Tuhan, dan kami pun diberikan kesempatan untuk memuji mengagungkan Tuhan, merayakan pesta iman dalam persekutuan yang indah malam hari ini. Ya Bapa di dalam sorga, kami tahu Engkau bersama dengan kami di tempat ini dan juga bersama dengan teman-teman kami yang menyaksikan melalui live streaming, dan kami tahu lawatan Tuhan terjadi bagi kami. Ibadah gerakan pembawa sulung malam hari ini dari awal sampai pada akhirnya diberkati oleh Tuhan, dan di tempat ini nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Berkatilah semua kami yang mengambil bagian, kiranya urapan dan kuasa-Mu dinyatakan bagi kami semua, sehingga rangkaian ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Terima kasih untuk Bapak Kapten Harci Mundung yang sudah membuka ibadah kita dengan doa. Saya mempersilakan untuk teman-teman kembali duduk. Kita akan menyanyikan Bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa ke bak sayap-Mu, membawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Masih ada sukacita? Haleluya. Masih ada semangat? Haleluya. Saya mengajak rekan-rekan GPS sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan Kaulah kuatku. Pun musuh di depanku, Rintangan menghadang langkahku, tak usung Engkau bersamaku.
Engkau bersamaku. Beribu di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Kau janjiku, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, ungkatunan keselamatanku, tanganmu perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sujud di altarmu. Bila hati terasa berat, tak seorang
Tuhan, kami di altar-Mu Tuhan, dengan sepenuh hati dan sepenuh hidup kami datang kepadamu, membawa ucapan syukur kepadamu karena Allah terus memelihara kami di masa-masa yang sangat sulit ini. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami ada dalam keadaan yang diberkati dan juga dalam keadaan yang sehat. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk setiap kesempatan juga Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami saat kami boleh beribadah bersama-sama dengan teman-teman GPS Korps 2 Semarang di tempat ini, maupun teman-teman yang sedang melakukan live streaming di rumah masing-masing. Kami bersyukur Tuhan karena Allah itu memberi kami kesempatan tetap beribadah dalam masa pandemi ini. Tuhan, kami hari ini akan belajar suatu bagian yang akan berguna untuk kami. Tuhan, kiranya menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apa yang hamba-Mu sampaikan kiranya itu boleh dimengerti, boleh ditangkap dengan baik oleh setiap dari kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah yang kudus, terpujilah nama-Mu Allah yang memelihara kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Amin. Oke. Silahkan duduk teman-teman. Ya, selamat malam teman-teman rekan-rekan GPS Korps 2 Semarang, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Saya bersyukur kalau pada malam hari ini boleh melayani sebagai pelayan firman Tuhan pada malam hari ini. Hari ini kita akan membahas tema yang mungkin menjadi sorotan bagi kita di tengah masa pandemi, yaitu mager gitu ya. Kalau bahasa anak sekarang malas gerak ya teman-teman, mager. Nah, kita hari ini membahas mengenai anti mager gitu ya. Oke teman-teman, apa yang terjadi selama 7 bulan masa pandemi ini itu merupakan suatu kejutan bagi setiap orang, termasuk bagi kita ya. Dari bulan Maret sampai bulan September kita mengalami banyak perubahan, mulai dari offline ke online, mulai dari kita tidak menggunakan masker, tidak terbiasa menggunakan masker, sekarang dituntut untuk selalu menggunakan masker. Ada banyak hal yang terjadi ya teman-teman. Dan yang berdampak buat kita juga adalah pola aktivitas, pola kegiatan kita yang biasanya kita sehari itu bisa berkunjung ke 2-3 tempat gitu ya. Mungkin dari gereja, sekolah, terus rumah gitu. Tapi sekarang kita harus stay di rumah gitu. Untuk waktu yang kita pun tidak tahu gitu, kapan pandemi ini selesai gitu ya. Nah, itu merubah pola kegiatan kita, merubah pola aktivitas kita yang harus 24 jam bekerja di rumah, termasuk saya sendiri yang bosan banget gitu di rumah terus gitu ya, setiap minggu karena WFH juga, jadi semuanya dikerjakan lewat daring online gitu, dan itu membuat jenuh gitu, itu membuat bosan. Nah teman-teman, dalam pola aktivitas yang berubah, kita punya waktu yang sebenarnya semakin bebas gitu. Kita punya waktu yang sebenarnya semakin fleksibel karena semuanya dikerjakan dalam rumah saja gitu ya. Nah pertanyaan buat kita semua, di rumah kita menghabiskan banyak waktu untuk apa gitu ya. Ada yang school from home, ada yang work from home, ada yang kuliah dari rumah gitu ya. Tapi waktu di rumah kan nggak ada waktu OTW, nggak ada waktu untuk nongki-nongki sama teman-teman gitu, nggak ada ya. Lalu gunakan untuk apa gitu ya. Nah kalau saya survei gitu ya, beberapa teman-teman atau beberapa orang yang saya kenal itu, mereka biasanya akan main game gitu ya. Main game, semakin banyak waktu untuk dihabiskan untuk waktu main game gitu. Entah itu sampai subuh, entah itu sampai malam, nonton YouTube, buka Instagram gitu ya. Terus yang suka cewek-cewek mungkin suka nonton drama Korea gitu, nonton drakor. Siapa nih yang suka nonton drakor? Atau main TikTok gitu, lihat-lihat TikTok gitu. Viral banget kan ya. Lalu mungkin juga tidak melakukan apa-apa gitu, alias rebahan gitu, tim rebahan gitu, tidur-tiduran gitu ya di rumah gitu ya. Nah
Teman-teman yang jawab sendiri di dalam hati teman-teman, apa sih yang aku kerjakan gitu ya, selama aku di rumah aja gitu. Atau selama ada waktu tersisa itu apa sih yang aku kerjakan gitu. Nah, teman-teman, hari ini kita mau belajar gitu ya. Sebenarnya kita bisa menggunakan waktu-waktu kita itu untuk sesuatu yang lebih produktif dan untuk sesuatu yang lebih berguna gitu. Dan kita mau belajar kenapa sih kok kita harus tetap produktif sekalipun di tengah pandemi gitu. Kayak kita merasanya di pandemi ini waktunya banyak gitu ya, waktunya aktivitas yang sesuka hati kita gitu. Jadi ya udahlah ya gitu, daripada waktunya untuk ngapa-ngapain, mending main Instagram, nonton YouTube dan lain-lain gitu. Tapi teman-teman, sebenarnya kita mau belajar hari ini kenapa sih kok kita harus tetap tetap produktif, sama seperti offline kita produktif gitu. Online pun sebenarnya kita bisa membuat waktu-waktu kita itu untuk menjadi produktif gitu. Ini ada satu quote dari Queen Elizabeth. Dia bilang, saya rela mengorbankan seluruh harta milik saya untuk waktu gitu. Nah teman-teman, waktu tuh enggak bisa dibeli ya. Kalau teman-teman sekarang punya banyak waktu, gunakan dengan bijak gitu, gunakan dengan produktif. Oke, hari ini kita buka satu pembacaan firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Oke, saya akan bacakan Efesus 5 ayat ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagi hidup. Adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu pembacaan firman Tuhan. Kita akan membahas 3 ayat yang sudah sering kita dengar ini dengan terperinci. Nah, teman-teman, Paulus dalam konteks zaman itu, Paulus meminta jemaat Efesus untuk yang pertama di ayat 15 memperhatikan dengan saksama gitu. Bagaimana kamu hidup? Apa maksudnya memperhatikan dengan saksama? Memperhatikan dengan saksama itu memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan memperhatikan dengan hati-hati gitu, dengan detail gitu, nggak sembarangan, nggak ceroboh gitu. Bagaimana kamu hidup gitu. Nah, bagaimana kamu hidup itu termasuk apa? Termasuk cara hidup kita gitu ya. Cara hidup kita selama pandemi ini seperti apa gitu. Lalu motivasi kita gitu, selama pandemi ini kita punya motivasi atau niat hati yang seperti apa, sikap hati yang seperti apa. Bagaimana kamu hidup termasuk tindakan kita setiap hari, perkataan, pemikiran kita setiap hari gitu. Nah, Paulus meminta jemaat Efesus waktu itu perhatikan dengan seksama, perhatikan dengan hati-hati, dengan sungguh-sungguh bagaimana kamu hidup. Bagaimana caramu hidup gitu. Nah, teman-teman renungkan gitu ya. Masa-masa pandemi selama 7 bulan ini bagaimana ya caraku hidup selama masa pandemi ini gitu. Apakah aku hidup dengan sembarangan gitu ya, tidurnya mau tidur pagi gitu ya, bangunnya jam 12 atau jam 1 siang kayak gitu, gak sempat bantu-bantu rumah dan lain-lain gitu. Atau teman-teman yang bisa jawab bagaimana cara bulan masa pandemi ini hidup gitu. Nah, Paulus mengingatkan bahwa perhatikan kamu hidup. Lalu selanjutnya janganlah seperti orang bebal, tetapi seorang dan orang arif itu seperti apa? Teman-teman, orang arif itu saya cari di Kamus Bahasa Besar Indonesia, itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ilmu nyanyiakan waktu.
cek. Oke. Thank you, Carol. Ya. Oke, sampai mana tadi ya? Ya. Arif, bijaksana, cerdik dan pandai berilmu gitu. Lalu orang yang arif itu orang yang tidak menyia-nyiakan hidup dan waktunya gitu. Jadi dia tahu berapa waktu yang dia punya, waktu kosongnya seperti apa, lalu dia tidak menyia-nyiakan itu. Dia menggunakan waktunya itu dengan bijaksana gitu. Dan mengelola segala sesuatu dengan bijaksana dan dengan tepat. Itu yang dikatakan oleh Alkitab orang arif. Mengelola segala sesuatu bukan cuma dalam hal waktu ya, dalam hal tenaga, dalam hal perkataan, sumber daya alam yang kita miliki, mempergunakan air, mempergunakan mengelola makanan dengan baik, mengelola segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Itu dinamakan orang yang arif. Lalu berbanding terbalik dengan orang bebal gitu. Orang bebal itu seperti apa gitu ya. Orang yang bebal itu adalah orang yang sukar mengerti gitu. Sukar mengerti berarti kalau dibilangin sekali dia nggak ngerti-ngerti gitu. Dibilangin 2 kali juga nggak ngerti, bilangin 3 kali itu susah banget gitu untuk nangkepnya gitu ya. Lalu orang yang tidak tanggap gitu, orang yang harus dibilangin bukan cuma sekali tapi mungkin berkali-kali kayak gitu ya. Orang yang tidak cepat untuk menangkap suatu firman atau suatu informasi yang dia dapat gitu. Jadi lambat gitu di dalam dia memikirkan, tidak tajam pemikirannya gitu ya. Jadi orang yang bebal gitu. Nah teman-teman kita perlu hati-hati supaya kita tidak masuk dalam golongan orang bebal yang kalau ditegur sekali gitu ya, dia tidak mau mendengarkan, ditegur 2 kali dia juga sudah tidak mau mendengarkan gitu ya. Tapi jadilah orang yang arif, yang bijaksana gitu. Orang yang pandai dan cepat untuk menangkap sesuatu. Lalu orang yang bebal itu seperti apa lagi? Orang yang tidak memperhatikan hidupnya gitu ya. Orang yang ceroboh gitu teman-teman, orang yang tidak menggunakan waktu dan kesempatan yang ada itu dengan baik gitu. Jadi dia merasa bahwa ya let it flow lah gitu ya, let it flow lah, bolehlah untuk mengerjakan hidupku ini ya sesuka-suka aku gitu ya. Hidup kan cuma sekali ya, aku nikmati dengan bersenang-senang gitu. Nah teman-teman kita mau lihat apa sih pandangan Paulus ya soal bagian ini. Di ayat 16 mengatakan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat gitu. Nah pergunakanlah itu dalam dia membayar waktu itu dengan apa yang ada dia gitu. Nah waktu yang ada dimaksud di Efesus ini bukan soal apa ya, bukan soal jam gitu ya, atau itu bukan soal kalau jam 1 atau jam 2 gitu, tapi waktu di sini menurut bahasa Yunaninya itu kairos, itu artinya kesempatan gitu. Jadi pergunakanlah, tebuslah kesempatan yang ada gitu. Ambillah segala kesempatan yang baik yang Tuhan boleh berikan kepadamu itu gunakan dengan sebaik mungkin. Itu yang dimaksud di ayat 16 ini. Artinya kesempatan yang begitu penting yang tidak bisa diulang lagi gitu ya teman-teman. Nah teman-teman sebenarnya dalam masa-masa COVID ini kita itu punya banyak kesempatan loh gitu. Yang mungkin tidak bisa kita kerjakan secara offline gitu ya. Kalau saya secara pribadi saya punya kesempatan untuk berada di rumah dalam waktu yang lama gitu. Karena kalau offline mungkin saya akan pergi pagi pulang malam gitu ya. Jadi waktu untuk ada di rumah gitu, berelasi dengan orang-orang rumah, mengerjakan pekerjaan rumah, bahkan juga belajar untuk bisa memasak kayak gitu ya. Jadi ada kesempatan yang Tuhan beri dalam masa-masa COVID ini gitu. Nah kalau teman-teman apa kesempatan yang Tuhan berikan teman-teman belajar di masa-masa pandemi ini, walaupun di rumah aja gitu. Entah relasi bersama dengan orang tua kah, entah punya waktu banyak untuk belajar, punya waktu banyak untuk mengembangkan diri, mengembangkan hobi, mengembangkan minat, menanamkah,
atau masakkah, atau yang cowok-cowok mungkin belajar sesuatu yang berguna untuk skill mereka gitu ya teman-teman. Sebenarnya ada banyak hal yang kita tidak bisa gunakan atau kita tidak bisa lakukan itu semasa offline gitu sebenarnya. Itu kesempatan yang Tuhan beri gitu ya. Kenapa kita perlu untuk mempergunakan waktu yang ada, mempergunakan kesempatan, karena hari-hari ini adalah jahat gitu. Nah teman-teman, oke. Jadi kita tahu bahwa dalam masa-masa COVID ini ada banyak hal yang menakutkan gitu ya, menakutkan. Tapi sebenarnya kita tidak perlu untuk takut terhadap apa yang terjadi di luar sana gitu. Justru dalam masa-masa ini tadi yang saya bilang bahwa kita punya banyak kesempatan yang Tuhan kasih kepada kita saat kita ada di rumah aja gitu. Misalnya kan potensi menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang terdekat gitu ya. Membuka wawasan dengan membaca buku gitu. Jadi berkat untuk orang lain, mungkin bisa membagikan makanan, mungkin bisa untuk menjadi tempat cerita bagi teman-temanmu, atau berdoa bagi bangsa dan negara kita yang saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja gitu. Jadi teman-teman sebenarnya ada banyak hal loh yang bisa kita kerjakan selain kita hanya mager di rumah ya, hanya malas untuk ngapa-ngapain di rumah gitu. Itu enggak jadi alasan gitu. COVID ini enggak jadi alasan untuk kita do nothing kayak gitu. Nah, mengapa kita harus tetap produktif? Karena teman-teman waktu kita di dunia ini sangat terbatas gitu. Teman-teman enggak tahu, teman-teman enggak tahu berapa lama kita diberi kesempatan untuk hidup di dunia gitu ya. Enggak tahu berapa lama lagi teman-teman dikasih kesempatan untuk berelasi dengan orang tua kita gitu ya. Nah terus kenapa harus tetap produktif? Karena waktu berjalan terus gitu. Kesempatan enggak terulang 2 kali teman-teman. Waktu berjalan terus gitu ya. Walaupun masa pandemi ini 7 bulan bukan berarti 7 bulan kita enggak produktif gitu. Oh sayang banget teman-teman, justru 7 bulan ini kita harus pergunakan dengan baik gitu. Lalu yang ketiga kenapa harus tetap produktif? Karena Tuhan meminta pertanggungjawaban atas hidup kita gitu. Teman-teman tahu bahwa hidup kita bukan punya kita, ada satu masa di mana kita harus mempertanggungjawabkan segala apa yang sudah kita lakukan di bumi ini termasuk selama masa pandemi gitu. Apa sih yang sudah kita kerjakan? Kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Dan di ayat 17 mengatakan jangan kamu bodoh. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan gitu. Nah teman-teman, tadi jelas teman-teman Tuhan menginginkan kita untuk tetap bisa mengelola hidup kita dengan baik. Untuk tetap bisa punya mengelola relasi kita dalam masa-masa pandemi ini dengan baik gitu. Jangan sia-siakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu yang kedua, mengertilah kehendak Tuhan gitu ya, punya tujuan hidup gitu teman-teman. Jangan kita jadi orang yang tidak punya target untuk diri kita, tidak tahu apa yang jadi kehendak Tuhan bagi hidup kita. Kita semua pasti memiliki tujuan hidup ya teman-teman sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan buat hidup kita. Jadi kita perlu untuk mengerti itu gitu. Dan hal-hal praktis yang bisa saya berikan, yang pertama mungkin kita bisa lakukan dari punya target-target kecil gitu ya, target-target seminggu. Target-target seminggu apa sih yang mau aku kerjakan supaya aku tetap produktif di rumah gitu. Entah teman-teman mau mengembangkan diri teman-teman, atau baca satu buku, atau teman-teman mau untuk menjalin relasi dengan teman-teman lama gitu. Punya target teman-teman dalam seminggu itu, lalu dievaluasi. Lalu yang kedua punya prioritas gitu ya teman-teman. Nah teman-teman kadangkala prioritas kita itu adalah prioritas yang menyenangkan hati kita gitu ya. Prioritas main game kah gitu ya, atau prioritas nonton drama Korea kah gitu loh. Tapi sebenarnya prioritas kita tuh apa gitu. Kalau kita sebagai pelajar ya prioritas kita pasti belajar gitu. Kalau kamu sudah selesai belajar baru kamu menggunakan waktumu yang lain untuk yang lain boleh gitu. Kalau prioritasmu sebagai seorang pekerja, ya kerjakan apa yang jadi tanggung jawabmu, baru kamu melakukan hal yang lain. Yang ketiga teman-teman, hal praktis yang bisa saya bagikan, tetaplah bertumbuh gitu ya.
menjalin relasi dengan Tuhan, dan menjalin relasi di dalam komunitas tempat teman-teman bertumbuh gitu. Dan bersyukur kalau GPS ini boleh terus setiap minggu mengadakan persekutuan gitu. Jangan undur dari ibadah ini, karena ibadah inilah yang menjaga pertumbuhan iman teman-teman selama masa pandemi, walaupun teman-teman tetap di rumah aja. Terima kasih teman-teman untuk semua yang teman-teman juga teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya bersyukur kalau bisa membagikan bagian ini. Tetap semangat, jangan mager, tetap produktif gitu di rumah aja. Demikian apa yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kami mendapatkan satu prinsip bahwa Tuhan meminta kami untuk berlaku bijaksana terhadap terhadap kesempatan, terhadap potensi yang kami miliki, bukan bersikap seperti orang bebal yang tidak membiarkan hidupnya itu menjadi tempat yang produktif. Kami berdoa supaya kami boleh bijak mengamat-ngamati hidup kami dengan sungguh-sungguh dan tidak membuang-buang waktu serta tenaga kami. Tolong kami di masa pandemi ini untuk bisa tetap produktif, untuk tidak mager, tetapi Tuhan boleh mengembangkan segenap apa yang Tuhan percayakan pada kami, baik itu relasi bersama dengan orang-orang terdekat kami, baik itu di dalam studi kami, baik itu dalam pekerjaan kami, itu kami kelola dengan baik dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ini Tuhan hidup kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, pada malam hari ini kami Badan Pengurus GPS berterima kasih khususnya kepada PSGB yang sudah membawakan acara GPS kita pada malam hari ini, dan PS Ahmadiyah Merpati yang sudah membagikan berkat lewat sharing kita pada malam hari ini. Untuk teman-teman semuanya yang tadi menontonnya belum full, teman-teman semuanya boleh cek di YouTube GPS Korps 2 Semarang, juga bisa cek di Facebooknya kita di Facebook Korps 2 Semarang. Dan kami juga berterima kasih bagi teman-teman semuanya yang sudah dapat hadir di tempat ini. Terima kasih untuk setiap waktu yang sudah diberikan, juga teman-teman yang di rumah yang sudah berkenan menonton acara ibadah GPS Korps 2 Semarang. Kita akan bertemu lagi di hari Jumat yang selanjutnya dengan berkat dan kasih yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan doa penutup dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Kapten Harjamundung. Haleluya. Ya, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdiri semua, kita akan mengakhiri semua rangkaian ibadah gerakan pembahas ulu malam hari ini. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga, sebab kami boleh melihat karya-Mu di dalam ibadah kami malam hari ini. Kami boleh memuji dan mengagungkan Tuhan, dan kami pun boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kembali kepada kami sebagai orang-orang muda, agar kami menjadi orang-orang muda Kristen yang produktif, dan juga menjadi berkat bagi diri kami, keluarga, dan di mana kami pun berada, sehingga kehidupan kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, hadir malam hari ini, teman-teman semua yang mengambil bagian dalam ibadah, kiranya mereka diberkati oleh Tuhan. Kami tahu apapun yang mereka lakukan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan pasti memberkati hidup pribadi, dalam pendidikan, dalam perkuliahan, dalam pekerjaan, dalam pergaulan masa muda. Kiranya diberkati dan dipelihara oleh Tuhan, sehingga mereka menjadi orang-orang muda yang mampu menjadi alat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan keluarga,
dan dimanapun mereka berada. Ya Bapa, kami mengakhiri semua rangkaian ibadah kami malam hari ini. Rekan-rekanku yang diberkati oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus memelihara kita semua di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. CH